Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Ami Nairoh, Eni Trihastuti, Nur Homariah, Wulan Novitasari. Kami akan memaparkan mind mapping bab 14 tentang membangun karakter bangsa. Baik, langsung saja untuk poin yang pertama, yaitu persoalan pendidikan dewasa ini. Keresahan utama yang dirasakan oleh dunia pendidikan dewasa ini adalah terjadinya dekadensi moral, kemunduran atau kemerosotan moral. Persoalan ini tidak dapat dilepaskan dari letak geografis bangsa Indonesia dan belum siapnya masyarakat Indonesia menghadapi era globalisasi. Letak geografis Indonesia yang strategis membuat Indonesia mau tidak mau mendapatkan pengaruh atau ancaman dari luar seperti kebudayaan dan peradaban dunia yang sangat gencar dan agresif. Jumlah pulau sangat banyak ini bukanlah hal yang gampang untuk mempertahankan komitmen Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini menjadikan Indonesia unik dengan keanekaragaman adat istiadat, suku, budaya, ras, dan masih banyak lagi. Namun demikian, kita harus menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Letak geografis di atas berkontribusi besar dalam membentuk karakter bangsa, terutama generasi mudanya. Pesatnya kemajuan teknologi memicu masuknya berbagai bentuk budaya luar yang sangat pesat. Jika tidak diiringi dengan kesiapan dan kematangan untuk menghadapi dan mengelola pengaruh luar secara bijaksana, akan berdampak pada kemunduran bagi generasi muda. Poin selanjutnya, membangun karakter bangsa. Nilai-nilai membangun karakter bangsa telah tercermin dalam perkembangan bangsa saat memperjuangkan kemerdekaan. Harapan untuk menuju satu titik kemerdekaan dapat menyatukan dan meninggalkan keberagaman perbedaan yang ada. Hal ini perlu untuk ditiru dan dijadikan contoh tauladan bagi generasi muda saat ini, karena sesungguhnya kesatuan menjadi kunci keberhasilan. Urgensi membangun karakter bangsa memberikan pemahaman pada dunia pendidikan bahwasanya penanaman dan pembelajaran nilai-nilai karakter bangsa dapat ditanamkan melalui pendidikan informal dan secara paralel berlanjut pada pendidikan formal dan non-formal. Kebijakan dan implementasi pendidikan yang berbasis karakter menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka membangun bangsa. Keterlaksanaannya membutuhkan dukungan dari seluruh elemen bangsa ini. Selanjutnya, C. Penguatan karakter generasi muda. 1. Pengertian generasi muda. Generasi muda terdiri dari dua kata majemuk. Menurut KBBI, pengertian generasi adalah masa orang dalam satu angkatan, sedangkan muda adalah kelompok atau golongan kaum muda. Pengertian dari keseluruhan generasi muda adalah penerus generasi yang akan melanjutkan generasi sebelumnya dengan rentang usia 17 sampai 30 tahun dan kadang-kadang sampai usia 40 tahun. Generasi muda yaitu the leader of tomorrow yang artinya pemimpin masa depan. Yang kedua, pentingnya penguatan karakter bagi generasi muda. Penguatan pendidikan karakter penting bagi bangsa Indonesia karena penguatan pendidikan karakter menjadi dasar atau cikal bakal pembentukan karakter yang berkualitas bagi bangsa, sehingga akan melahirkan generasi-generasi yang tidak hanya berilmu, tetapi juga beradab serta mampu mewujudkan kesuksesan. D. Membangun karakter 4 pilar kebangsaan. Yang pertama, pengertian pilar. Pengertian pilar adalah tiang penyangga suatu bangunan agar bisa berdiri secara kokoh. Bila pilar ini tidak kokoh atau rapuh, akan berakibat robohnya bangunan yang disangganya. Pengertian dari 4 pilar kebangsaan adalah tiang penyangga yang kokoh atau sokoguru, agar rakyat Indonesia merasa nyaman, aman, tentram, dan sejahtera, serta terhindar dari berbagai macam gangguan bencana. Yang kedua, tujuan dari pembangunan karakter.
Tujuan dari pembangunan karakter adalah untuk mengembangkan karakter bangsa agar mampu mewujudkan nilai-nilai luhur Pancasila. Pembangunan karakter berfungsi untuk mengembangkan potensi dasar agar berbaik hati, berpikiran baik, dan berperilaku baik, memperbaiki perilaku yang kurang baik, dan menguatkan perilaku yang sudah baik, serta menyaring budaya yang kurang baik sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa. Yang kedua, strategi pembangunan karakter bangsa dilakukan dengan cara sosialisasi untuk penyadaran semua pemangku kepentingan akan kepentingan karakter bangsa. Media cetak dan elektronik berperan serta dalam sosialisasi pemberdayaan dengan memberdayakan semua pemangku kepentingan, orang tua, sekolah, ormas, dan sebagainya, agar dapat berperan aktif dalam pendidikan karakter. Selanjutnya, 4 pilar kebangsaan meliputi 1. Pancasila, 2. Undang-Undang Dasar 1945, 3. Negara Kesatuan Republik Indonesia, 4. Bhinneka Tunggal Ika. Ada 2 faktor yang mempengaruhi implementasi karakter bangsa, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang kelima, faktor internal, misalnya lingkungan keluarga, budaya, dan bangsa. Yang keenam, faktor eksternal, misalnya lingkungan bermain dan di luar lingkungan keluarga. Relevansi pendidikan dengan multikulturalisme. 1. Pengertian. Multikulturalisme berasal dari kata multi yang berarti plural dan kultural yang berarti budaya dan isme yang berarti aturan. Multikulturalisme dapat ditafsirkan sebagai ideologi yang menghendaki adanya persatuan dari berbagai kelompok budaya yang mengakui perbedaan dalam kesederajatan. 2. Peran pendidikan dalam multikulturalisme. Peran pendidikan sangat strategis. Melalui pendidikan berbasis multikulturalisme, setidaknya dapat berfungsi sebagai pelestarian budaya yang multi. Pendidikan dapat memberikan pengenalan dan pendalaman nilai yang berguna untuk memperkaya budaya bangsa, memperkukuh jati diri dan kepribadian bangsa. 3. Kondisi geografis. Dengan banyaknya pulau di Indonesia, menghasilkan banyaknya keberagaman budaya. Melalui pendidikan formal maupun informal diharapkan mampu melaksanakan dan mengembangkan kurikulum yang berbasis multikulturalisme. 4. Media pembelajaran dan strateginya. Pemilihan media pembelajaran yang tepat sesuai materi yang akan diajarkan, serta penjelasan cara peserta didik menggunakan media tersebut diarahkan dapat memberi penguat nilai-nilai karakter. Strategi guru dalam menyampaikan pembelajaran pun diharapkan dapat menumbuhkan peserta didik semakin mencintai bangsanya. Gambaran karakter Indonesia dengan bangsa lain. 1. Bangsa Korea. Dalam waktu yang relatif singkat, Korea telah menunjukkan kemampuannya untuk memajukan ekonominya yang terpuruk. Korea Selatan menjadi tempat perusahaan baja terbesar di dunia, yaitu POSCO. Keberhasilan POSCO diikuti oleh pertumbuhan industri lain seperti elektronik dan otomotif. Di pasar lokal, hampir lebih dari 90% mobil yang beredar di Korea Selatan adalah produk dalam negeri mereka. Rasa cinta dan bangga terhadap produk bangsa sendiri begitu besar. Mereka percaya produk mereka lebih baik dibanding produk negara lain. Hal itu membuat Korea Selatan masuk ke dalam negara kelima terbesar pembuat mobil. Hal mendasar yang harus kita tiru dari Korea adalah mencintai produk dalam negeri yang harus digalakkan dan ditumbuhkan pada semua rakyat Indonesia. 2. Bangsa Jepang.
Karakter orang Jepang yang patut kita tiru adalah menjadi seorang SDM yang handal dengan karakter kerja keras, pantang menyerah, teamwork, loyalitas, hobi baca, mandiri, hemat, inovasi, menghindari konflik, dan menjaga tradisi. Sekian pemaparan mind mapping dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.